Selamat datang di channel saya Jurnal Dedi. Untuk yang pertama kali bergabung dengan channel saya, tidak ada salahnya teman-teman untuk like, komen, dan subscribe di akhir video ini. Mohon izin Pak Iqbal, seperti yang Ibu sampaikan tadi karena ini perkenalan, dimulai dari SMK 1 saja biar urut. SMK 1 Urut. Kalau yang enggak ada itu misteri Bu. Ya, misteri Jakarta. Jadi dia menghilang di Jakarta. Dia menghilang di Jakarta. Tambahkan satu gas. Silakan Pak Gus. Nah, saya Agus Tridoyo dari satu Samarinda. Ada nulisan yang lain Dua, SMK 2 langsung dua. SMK 1 juga jadi ya selingkuhannya di Jakarta berapa? Atau ini dulu aja ya, sekolahnya dulu aja. Sekolahnya aja dulu yang cepat ya. Dua. Apa kalau urut aja. Iya, urut nomor sekolah. ya salah. Pertama Pak Didi. Tidak urut sekolah. Ya sudah Pak Didi aja. Saya Didi Agung Ibu dari SMK 6 Samarinda. SMK. Bidang Enggak usah. bidang apa ya Bu? Dari SMK Negeri 5 Samarinda. Pak Andrianto dari SMK 12. Mustafa Rodin dari SMK Negeri 16. Ini negeri semua ya? Negeri semua. Fauzi SMK Negeri 10 Samarinda. Iman dari SMK 17 Samarinda, SMK Kesehatan. Ada Supanda SMK Samarinda dan IT. Ini dari SMK SPP Pertanyaan. Sekolah Pertanian Samarinda. Ini benar-benar saya semangat sekali. Ibu saya dari SMK Selasa tadi ya dengan semua kemarin kesehatan. Izin Ibu saya Iis dari SMK Negeri 9 dari SMK 11 Saya Kamilah dari SMK SPP Negeri 1. Dari mana Bu? SPP. SPP juga. Oh Iya. iya. Ini ya. Iya. Kemudian Bapak Saya Ardiansa Bu. Ardian siapa? Iya. Saya bendahara SMK Negeri 20. Oh iya. Jadi Saya Ibu Seliani SMK Negeri 18 Samarinda. Ponera SMK Negeri 14. Saya Sri Hartomo, SMK Negeri 8. ya. Satu lagi. Satu lagi. Anaknya ketinggalan Bu. Pak Saya Suharto Presiden kita. Waduh. dari SMK 19.
Ya, saya Adi Jupa dari SMK Negeri 3. Kayaknya Pak Adi. Tidak asing ya Bu ya? Dan boleh saya lanjutkan tadi Bu, sebenarnya soal pemahaman ya. Betul. Pemadanan itu kebetulan ada paslon saya juga di kalau saya salah ya. Pemadanan itu sudah ada regulasinya, aturannya dari Kemendikbud untuk masing-masing sekolah dan masing-masing daerah. Yang kami inginkan dari Samarinda adalah pemahaman pejabat daerahnya. Artinya bahwa kita punya ada aturan pemadanan. Pemadanan itu kalau mereka paham berarti bahwa gubernur tidak menyerahkan ke beliau ekonomi. Beliau ekonomi kan membawa semua perusahaan tuh, baik tambang, minyak, sawit dan lain-lain. Bawahi, nah apa yang diperlukan oleh sekolah masing-masing? Kayak SMK 3 misalnya untuk pemadanan perhotelan, karena hotel kami itu agak rusak gitu kan. Nah berapa yang dibutuhkan, kemana larinya? Nah itu sudah ada aturannya, regulasi sudah ada. Nah kalau kita dapat, tapi kalau saya mungkin 2023 Bu, karena KPK kami 2022. Nah 2003 bisa dapat 2023 gitu. Kalau dapat itu insya Allah berkembang. Seperti yang disampaikan Bu Isa, di Jawa Tengah hanya Jarum. Jarum itu minimal 25 miliar, maksimal 40 miliar. Tapi tidak dikasih sekaligus. Dia dibimbing bertahun-tahun sampai jadi, sampai bagus itu. Semua sistem digital. Berbicara, Pak Sri aja nggak berani masuk toiletnya Bu, karena sistem digitalnya itu malah pencet. Oh iya. Ya, Toiletnya yang gitu ya, ya. betul. Jadi itu yang kita minta pemahaman itu Bu. Itu aja kalau saya dari saya cukup bilang Terima kasih Pak Adi. Nanti kemarin Ibu juga Karena apa yang saya sampaikan tadi juga belum sempat berakhir, mungkin ingin saya tambahkan Bu, mohon maaf Pak Poneran dari 14 tadi. Apa yang disampaikan oleh beberapa rekan terdahulu, saya pikir sudah mendasar bahwa apa yang menjadi keinginan kita semua untuk wilayah Kaltim ini, kita kepingin Kaltim sama seperti yang ada di pulau-pulau Jawa lah. Kalau itu memang beda, nggak jauh-jauh banget bedanya kan gitu kan. Bahkan sudah saya sampaikan di awal tadi, tidak sedikit provinsi yang lain menjuluki bahwa provinsi Kaltim itu provinsi terkaya. Harapan kami melalui Ibu, mungkin bisalah menginformasikan ke pejabat-pejabat besar kita yang ada di Kaltim lah, bahwa perlu kayaknya ada kepedulian pejabat kita untuk care bagaimana pendidikan di Kaltim itu supaya lebih baik nanti masa depannya, kerjasama dengan pihak Dudi. Karena kita di sana mohon maaf, kalau kita lihat di Sungai Mahakam kita itu seperti pawai aja, batu bara setiap hari lewat di Sungai Mahakam. Tapi apa yang kita dapatkan dari pihak sekolah, dari Dudi ini? Sementara anak-anak bangsa kita ini terancam sama sekali. 10-15 tahun ke depan mungkin anak-anak kita yang pada saat ini mereka lagi sekolah di sekolah kita nggak dapat apa-apa karena dikuras habis. Sementara kita mohon maaf Bunda ya, mungkin kalau sekolah kita yang ada di Samarinda, kalau kualitas mungkin ya jauh banget lah kalau dibandingkan Jawa. Jangankan itu, sarana pun kita masih belum memiliki yang memadai. Oleh sebab itu sentuhan mungkin perlu pejabat kita tuh perlu disentuh, kayaknya memang kepedulian pejabat untuk bagaimana ya ke depan bahwa pendidikan di Kaltim itu supaya lebih baik. Terima kasih Bunda, mungkin itu ya. Alhamdulillah sudah terjawab Ibu. Tapi betul sih Ibu. Belum. Wah, nanti harus ada kunjungan balasan di nampaknya. Mudah-mudahan kalau Ibu berkunjung tahun depan tidak ada yang seperti ini ya mendengar. Memang provinsi yang dikenal kaya Bu, kemampuan fiskalnya mungkin kalau di atas kertas APBD kita itu rata-rata tinggi, bahkan Kemendikbud pernah sampai 12 triliun. Jadi memang kalau dibandingkan DKI pasti beda ya, karena kan DKI punya status sekali. Hal yang kita bisa belajar juga dari DKI untuk menyambut ibu kota Nusantara nanti. Jadi terima kasih Bu Eti atas waktu, ilmu, sharing pengalaman Ibu. Kami bisa ya mengejar ketertinggalan kita. Saya surprise ya bahwa ternyata kondisi sekolah-sekolah kita itu tidak mengalami kemajuan yang besar gitu ya. Padahal pemerintah pusat itu Pak seringkali ketika mengalokasikan anggaran apapun termasuk DAK maupun beasiswa seperti PPP ataupun beasiswa,
selalu menganggapnya Kaltim itu udah kaya. Kita tuh sering tidak disentuh. prioritas. Iya, tidak diprioritaskan. Di semua kementerian karena Dianggap sudah kaya banget kita sudah. Bagus, nah kan sering kan kalau mengambil keputusan misalnya berapa proporsi yang mau dialokasikan ke kabupaten kota atau provinsi, kan sering melihatnya itu dari sisi itu Pak, gitu, kemampuan kita dari bagus, oh berarti udah kita mau sebenarnya gitu kan. Nah padahal sebenarnya ternyata kita tetap membutuhkan juga. Nah ini yang mungkin harus disuarakan kepada teman-teman di pemerintah pusat. Makanya saya sering mendesak adanya semacam aspirasi tambahan gitu. Oh nggak bisa Kaltim cuma segitu, saya minta tambahan gitu kan untuk ini untuk itu karena sebetulnya kita itu tidak seperti yang mungkin kalau menggunakan hitung-hitungan itu seringkali jatahnya jadi sedikit lah ya intinya gitu. Apalagi kalau dihitung lewat jumlah penduduk itu Bu. Bahkan dari sisi politik pun gitu Bu. Dulu kursi kita kan ada 8. Kemudian di undang-undang pemilu dipecah dengan Kaltara. Dia ada 3 di Kaltara, 35 di Kaltim. Padahal kita itu kalau Ibu bandingkan di DKI teman saya itu misalnya Bang Putra gitu ya mewakili Jakarta misalnya atau Mbak Stina mewakili Jakarta Selatan itu satu dapil itu Jakarta Selatan atau Jakarta Timur aja. Jadi kalau misalnya dia tuh melakukan apa kunjungan ya udah ke Jakarta Timur itu selesai. Iya dari sekolah ke sekolah atau dari kampung ke kampung. Sementara kami waktu itu saya 15 kabupaten kota. Nah, jadi wajar ya Pak ya ada anggota tuh yang begini anggota DPR misalnya dia dari daerah tertentu misalnya dia katakanlah asal dari Tukim atau asal dari Bonang atau dari Balikpapan dia merasa yang memilih dia kebanyakan dari daerah itu dan dia ke situ aja. Padahal Kaltim itu kan dari 10 kabupaten kota. Nah jadi tidak seperti mewakili kabupaten kota jadinya kan kalau karena itu representasinya itu harus diperbaiki. Waktu itu coba bayangkan kalau cuma 5 orang berarti bisa jadi ada satu kabupaten yang jarang didatangi gitu kan seperti Mahmud. Sekarang ada yang mewakili Kubar nih, ya kan? Ada. Nah, mungkin Kubar terus yang diperhatikan ya kan nggak pernah datang ke Samarinda gitu. Jadi kelemahan itu seperti itu kami luas sekali provinsinya. Nah, kemudian sekolahnya sebenarnya kan kalau dilihat dari sisi penduduk mungkin seringkali dianggap seperti itu Bu. Sekolah ini kalau dibantu muridnya terlalu sedikit. Bapak kan pernah dengar tuh saya misalnya mengusulkan SMK ini untuk menjadi misalnya untuk mendapatkan dukungan tapi itu cuma sekian muridnya misalnya gitu. Kalau di bawah sekian ratus kan Ibu tahu kalau di daerah seperti itu mereka nggak bisa ditarik sama juga apalagi kalau kita banding DKI. Nah belum lagi soal dana bos sebelumnya kan dihitung per kepala ya Bapak ya kan. Jadi kalau di Samarinda mungkin Bapak itu juga tebak apa gampang. Nah teman-teman di Mahulu itu Pak satu murid satu SD isinya 50 orang total itu mau ambil uangnya waktu itu harus ke bank di Kubar naik sepit. Bayangkan Pak habis itu pakai sepitnya. Iya Pak itu kayak gitu itu makanya sekarang ada berbagai perubahan kebijakan gitu seperti kebijakan misalnya bos majemuk dan sebagainya. Jadi saya juga berharap masukan-masukan dari Bapak ini apalagi Ibu Dirjen kan orangnya masih sangat orangnya masih baru tapi sangat ingin belajar gitu jadi sangat cepat belajar sangat juga alhamdulillah ya jadi Kiki itu sangat menerima masukan cukup baik. Kemudian kalau Pak Wardani hadir kita juga bisa